Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Uhibbukum fillah. Sabahul khair. Sabahul khair. Selamat pagi. Sabahun nur. Masaul khair. Masaun nur. Lailatuka sa'idah. Sa'idah mubarakah. Naharuka sa'id. Sa'id mubarak. Oke, kalau sabah berarti selamat pagi. Kalau masa selamat sore. Naharuka sa'id, selamat siang. Semoga siangnya berbahagia. Jawabannya sa'id mubarak. Kalau malam lailatuka sa'idah. Sa'idah mubarakah. Ayo. Jarib. Kita coba ya. Sabahul khair. Ayo takallam, ayo bicara. Bapak ulangi. Sabahul khair. Ayo. Sabahun nur. Naharuka sa'id. Sa'id mubarak. Ayo, sa'id mubarak. Masaul khair. Masaun nur. Lailatuka sa'idah. Sa'idah mubarakah. Insyaallah في هذه الفرصة نتعلم مباحث الفعل. Adapun capaian pembelajaran dari pertemuan kita kali ini adalah 3 hal yang tertera di layar ini. Kita harus menguasai 3 ini. Perhatikan betul-betul, ketiga-tiganya harus selesai setelah kita atau setelah Anda menyaksikan video ini, atau setelah kita bahkan belajar di kelas insyaallah. Ayo kita masuk kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mabahith al-fi'lu tashmulu dirasatul fi'li huna al-aqsam at-taliyah. Al-fi'lu bin nazri ila zamani wuqu'ihi, madi, mudhari', amr. Thani الفعل بالنظر إلى بنيته صحيح معتل. ثالث الفعل بالنظر إلى معموله لازم متعدي. الرابع الفعل بالنظر إلى ذكر فاعله وعدمه معلوم مجهول. الخامس الفعل بالنظر إلى تصريفه جامد متصرف. Ayo, silahkan diulang-ulang lagi. Tashmulu dirasatul fi'li, kajian tentang fi'il itu mencakup, di sini mencakup bagian-bagian berikut. Pertama, fi'il berdasarkan waktu berlangsungnya. Ada madhi, telah berlalu, mudhari' sedang atau yang akan datang,
amar, perintah untuk khusus untuk yang akan datang. Yang kedua, fi'il bin nazri ila bunyati, fi'il berdasarkan bentuk. Ada sahih, ada mu'tal. Yang ketiga, fi'il melihat kepada ma'mul yang dipengaruhinya, ada tidak objek atau tidak. Lazim, yaitu fi'il lazim. Yang kedua, muta'addi. Yang keempat, fi'il dilihat kepada disebutkan fa'il, subjeknya disebutkan atau tidaknya, disebutkan pelengkapnya atau tidak. Itu ma'lum, majhul. Kalau diketahui fa'ilnya ma'lum, kalau tidak majhul. Yang kelima, al-fi'lu bin nazri ila tasrifihi, yaitu jamid dan mutasarrif. Ayo kita lihat satu persatu. Pertama, tentang waktunya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ini sedikit ya, sedikit. Ada fi'il madhi wa huwa ma dalla ala huduthi syai'in qabla zamanil mutakallim. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan berlangsungnya suatu kegiatan atau kejadian sebelum waktu berbicaranya yang mengatakan itu. Contoh, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah ada sebelum yang mengatakannya ada, dan telah hancurlah kebatilan. Ini sebelum disebut memang kebatilan sudah hancur. Itu makna yang pertama, fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi. Nah, bisa coba kita lihat, perhatikan tabel ini, coba perhatikan ya. Nah, ada yang salim, ada yang mudha'af. Kalau salim coba perhatikan, tidak ada huruf illah. Huruf illah itu alif, waw, ya. Ayo kita lihat, coba perhatikan contoh berikut di dalam tabel ini. Itu yang pertama disebut mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad berarti satu, mudzakkar berarti laki-laki, satu orang laki-laki. Ghaib itu kata kerja orang, kata ganti orang ketiga. Berarti nomor satu ini adalah huwa. Huwa kan satu orang laki-laki dan ghaib. Huwa fi'il salim, ada syakaro, itu syakaro. Salim artinya itu selamat. Maksud selamat itu tak ada dari tiga huruf dasar, huruf alif, waw, ya. Itu salim, selamat. Karena dalam bahasa Arab alif, waw, ya itu disebut huruf sakit, huruf illah. Itu sudah jadi bahasa Minang, ilai, huruf sakit. Di sampingnya ada mudha'af. Mudha'af itu contoh, lihat madda. Asal katanya kemarin sudah dijelaskan juga, madada, karena sama digabung madda. Di sampingnya ada ajwaf. Ajwaf itu kalau huruf kedua atau huruf di tengahnya adalah huruf illat. Qala, kan di tengah-tengahnya ada alif tuh. Nah, alif itu juga adalah pengganti dari waw. Nanti di fi'il mudhari'nya kelihatan. Ghaza di sampingnya. Ghaza itu naqis. Naqis kalau huruf ketiganya huruf illat. Nah, oke. Lebih lanjut nanti akan kita jelaskan di kelas. Ini tentang contoh saja, tentang contoh fi'il madhi.
Yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimah wa huwa ma dalla ala hudusi syai'in fi zamanil mutakallim aw ba'dah. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan berlangsungnya perbuatan atau kejadian pada waktu bicara atau sesudahnya. Misal, yadkhulu talibu al-fasla al-an. Mahasiswa itu masuk kelas sekarang. Atau tadi di awal Bapak menyebut sanata'allam fi hadhil fursah, kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Sa itu berarti kan tanda fi'il nih, ada sin di awal. Kita akan belajar. Jadi masih akan, waktu bicara, saat berbicara, sesudahnya baru perbuatan berlangsung. Contohnya lihat dalam tabel seperti di atas tadi. Mufrad mudzakkar ghaib. Syakara tadi fi'il madhina yashkuru. Nah, yashkuru, yaqulu ajwafnya, yamuddu mudha'afnya, yaghzu untuk naqisnya. Oke. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, fi'il amr, fi'lul amri. Fi'lul amri huwa ma yutlabu bihi huduthu syai'in ba'da zamanil mutakallim. Fi'il amr adalah fi'il yang dengannya dituntut terjadinya sesuatu setelah bicara. Contoh, iqra kitabak, bacalah bukumu. Nah, setelah bicara baru ada kegiatannya, berlangsung perbuatannya. Contoh dalam tabel berikut, perhatikan mufrad mudzakkar mukhatab, karena perintah tidak ada gaib, yang ada hanya lawan bicara. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta nomor satu, anta itu mufrad mudzakkar mukhatab. Ushkur, qul, mudda, ughzu. Nah, ini kemarin kan belum, nanti kita bahas di kelas. Oke? Dan selanjutnya bisa diperhatikan. Ini yang pertama tentang al-fi'lu bin nazri ila wuqu'i zamani. Yang kedua, al-fi'lu bin nazri ila bunyatihi. Yang qasimul fi'lu bin nazri ila bunyatihi ila sahihin wa mu'tal. Yang pertama, terbagi fi'il dilihat dari yang membentuk katanya kepada sahih dan mu'tal. Sahih tadi sudah dikenalkan di awal. Sahih itu ma khalat hurufuhu al-asliyah min hurufil illati wa hiya al-alif wal waw wal ya. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf aslinya kosong, tidak terdapat dari huruf illat, yaitu alif, waw dan ya. Yang dimaksud huruf asli adalah huruf yang menempati fa, fi'il, ain, fi'il, dam, lam, fi'il dari pola atau wazan fa'ala. Jadi huruf asli. Apabila pada sebuah kalimah tidak terdapat huruf illah, maka kalimah tersebut disebut fi'il sahih. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yanqasimul fi'l sahih ila mahmuz wa mudha'af wa salim. Pertama, al-mahmuz wa huwa ma kana ahadu hurufihi al-asliyah hamzah. Pertama, mahmuz, di mana salah satu dari huruf aslinya yang tiga itu ada huruf hamzah. Contoh, akhadha, sa'ala, qara'a. Kalau ada huruf hamzah namanya mahmuz. Oke. Yang kedua, mudha'af. Mudha'af ats-tsulathi
wa huwa makana thanihi wa thalithuhu min jinsin wahid. Apabila huruf kedua, huruf ketiganya dari satu jenis, huruf yang sama. Syadda, syadada, madda, madada, radda, radada. Atau yang ketiga al-mudha'af rubai, yaitu mudha'af rubai, makana awaluhu wa thanihi mukarraraini. Apabila huruf pertama, huruf kedua diulangi tetapi pada 4 huruf. Contoh zalzala, waswasa, jadi waw sin za, zailam zailam, itu namanya mudha'af rubai. Nah, itu tentang mudha'af. Terus baru yang ketiga dari fi'il sahih itu. Jadi yang pertama tadi mahmuz, mudha'af. Yang kedua mudha'af itu ada 2, mudha'af sulasi, mudha'af rubai. Yang ketiganya adalah as-salim, fi'lul salim, wa huwa ma salimat hurufuhul asliyah min hurufil illah wal hamzah wat tad'if. Disebut salim apabila huruf aslinya selamat dari huruf illah, huruf hamzah dan huruf tad'if. Itu sahih. Jadi kita masuk yang kedua tentang mu'tal. Mu'tal itu huwa ma kana fi hurufihi al-asliyat harfa au ithnani min hurufil illah wa hiya al-alif wal waw wal ya, yaitu huruf aslinya terdapat satu huruf atau 2 huruf dari huruf illat. Ada contohnya, lihat yang ada di video ini. Adapun pembagian fi'il mu'tal ada namanya misal. Misal itu makana awwalu hurufihil asliyah harfa illatin. Huruf aslinya di huruf pertama fa, fi'ilnya huruf illat. Contoh, perhatikan contohnya. Wa'ada, ya'isa, wajila. Huruf pertamanya huruf alif atau waw atau ya. Yang kedua al-ajwaf. Ajwaf itu makana thani hurufihi al-asliyah harfal illah. Huruf yang keduanya huruf illat. Contoh qala, sara, khafa. Oke. Yang ketiga naqis, makana akhiru hurufihi al-asliyah harfal illatin. Adalah huruf ketiganya, huruf asli ketiganya huruf illat. Contoh da'a, bana, radiya. Yang keempat lafif al-maqrun adalah makana thaniya hurufihi al-asliyah wa akhiruha harfal illah. Kalau huruf kedua, huruf ketiganya huruf illat, itu namanya lafif maqrun. Makrun itu qarin, artinya bersambung. Contoh qawiya, rawiya, rawa. Waw dan ya huruf kedua tiganya itu namanya lafif makrun. Yang kelima lafif mafruq, yaitu makana awwalu hurufihi al-asliyah wa akhiruhu harfai illah. Huruf pertama, huruf ketiga huruf illat, terpisah dia, dipisah oleh yang sehat. Contoh waqa, wafa, wala. Oke. Itu yang kedua. Pembahasan fi'il yang ketiga, al-fi'lu bin nazri ila ma'mulihi. Yang qasimul fi'lu bin nazri ila ma'mulihi ila lazim wa muta'addin. Fi'il lazim dan muta'addi. Jadi lihat dari ma'mulnya, maf'ulnya ada lazim, ada muta'addi.
Lazim itu ma yaktafi bi fa'ilihi wa la yahtaju ila maf'ulih. Cukup ada fa'il saja, tidak perlu maf'ul. Fi'il lazim, fi'il yang cukup pada fa'ilnya, pelaku saja, tidak memerlukan maf'ul bih atau objek. Contoh, jalasa al-ustadzu. Ustadz telah duduk. Guru telah duduk. Nggak perlu duduk, ngapain duduk? Ya. Adapun ala itu sebagai keterangan. Terus yang kedua, muta'addi huwa alladhi la yaktafi bi fa'ilihi bal yahtaju ila maf'ulin bih. Tidak cukup dengan fa'il saja, tapi butuh kepada maf'ul, kepada objek. Contoh, fahimat talamid ad-darsa. Siswa-siswa, mahasiswa sudah paham. Apa yang paham? Ad-darsa, pelajaran. Nah, ini dia. Jadi fi'il bin nazri ila ma'mulihi lazim muta'addi. Lazim muta'addi. Oke. Selanjutnya fi'lu bin nazri ila dzikri fa'ilihi min adamihi. Ada yang disebut fa'ilnya, ada yang tidak. Yang qasimul fi'lu bin nazri ila dzikri fa'ilihi min adami ila mabni lil ma'lum wa mabni lil majhul. Ma'lum dan majhul. Yang terbagi dua. Pertama mabni, majhul. Ma'lum namanya kata kerja aktif, mabni majhul kata kerja pasif. Apa yang disebutkan fa'ilnya namanya ma'lum, diketahui fa'ilnya. Contoh, qara'at talib ad-darsa. Mahasiswa membaca pelajaran, rajin dia bacanya. Nah, talibnya disebut. Kalau fiilnya majhul, fiilnya majhul, maka talibnya dihilangkan. Kan tadi mahasiswa membaca buku. Sekarang mahasiswanya tidak disebutkan, yang ada cuma buku saja. Berarti dirubahlah kata kerjanya menjadi mabni lil majhul. Caranya dumma awwaluhu wa kusira ma qabla al akhir. Didommahkan awalnya, fa'ala menjadi fu, wa kusira qabla al akhir, dikasrahkan huruf sebelum akhir, berarti huruf ain, fu'ila. Jadi awalnya qara'a menjadi quri'a. Quri'a darsu, pelajaran dibaca. Tidak ada siswanya, tapi orang paham. Siapa yang baca? Pastilah yang membaca adalah siswa. Oke. Al-faslu khamis, yang kelima, fi'lu bin nazri ila tasrifi. Nah, berdasarkan tasrifnya ada jamid, ada mutasarrif. Fi'il jamid yaitu huwallazi yalzamu suratan wahidatan bi an yalzama suratal madi aw suratal amri. Fi'il jamid adalah fi'il yang mesti hanya pada satu bentuk, seperti hanya pada bentuk fi'il madhi atau hanya bentuk pada fi'il amar. Contoh yang pada fi'il madhi, laisa, madama. Nah, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Laisa itu fi'il madhi, tapi disebut jamid. Atau wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Allah mewasiatkan salat dan zakat selama saya masih hidup. Dumtu fi'il madhi. Itu kata-kata yang lain, asa, hara, dan mana yang lain. Kita tidak berdalam-dalam, kita hanya masuk kepada pembagian saja. Selanjutnya itu fi'il yang jamid. Kalau mutasarrif adalah fi'il yang bisa ditasrif. Huwa alladhi yalzamu suratan wahidah wa yanqasimu ila qismain. Yaitu yang bisa dirubah-rubah. Mutasarrif itu yang bisa berubah bentuk. Fa'ala yaf'ulu. Ada yang sempurna tamut tasarruf. Ada fi'il madhi mudhari amarnya, ada yang nakis, ada yang juga nakis mutasarrif. Wa huwa ma ya'ti minhul madhi wal mudhari, madhi dan mudhari saja. Contohnya
mazala, ma yazalu, ada perintah amarnya, tidak ada. Itu contohnya. Insyaallah nanti kita akan berdalam-dalam. Demikianlah pembahasan tentang mabahith al-fi'l. Semoga ini menjadi modal awal yang akan ditanyakan di kelas. Jadi video ta'lim itu adalah modal kita untuk setelah kita lihat, kita kasih catatan, kita tulis catatan mana kita yang tidak ngerti. Jadi kalau sekiranya abai untuk menonton video, wajar. Di kelas pusing, bingung, apalagi. Jadi ini memudahkan kita, walaupun waktunya mepet, setidaknya setelah belajar pun kita di kelas, kita bisa ngulang-ngulang sehingga apa yang dipelajari di kelas, kita bisa ingat kembali kapanpun kita mau. Ya, panjang durasi, pendeknya tak masalah. Semakin panjang sebenarnya pasti bagus, ya. Sehingga kita bisa belajar terus bahasa Arab ini. Semoga Allah merahmati kita semua, bisa dimudahkan mempelajari bahasa Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ayo, naktafi fi hadhihi video ta'lim an mabahis al-fi'li. Ila al-liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.